Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridho Permata, NIM 18221918. Ingin menyelesaikan tugas UAS Hukum Konstitusi Lokal 6C, yang dimana 1. Jelaskan penyebab dibentuknya konstitusi. Di sini, konstitusi dapat diartikan sebagai sekumpulan peraturan yang dibuat untuk mengatur dan memerintah sistem pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan suatu negara. Konstitusi dapat dibentuk secara tertulis maupun tidak tertulis. Konstitusi ini bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Tujuan ini berfungsi untuk membatasi kekuasaan penguasa sehingga tidak melakukan tindakan merugikan masyarakat banyak. 2. Konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri. Untuk soal yang kedua, jelaskan Piagam Madinah sebagai sebuah konstitusi. Piagam Madinah, Konstitusi Madinah dapat juga disebut sebagai konstitusi suatu negara, sebab Piagam Madinah telah membuat prinsip-prinsip minimal satu pemerintahan yang bersifat fundamental. Untuk soal yang ketiga, jelaskan sistem perwakilan. Sistem perwakilan yaitu ada 3 lembaga, yaitu perwakilan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2. Dewan Perwakilan Rakyat, 3. Perwakilan Daerah. Nomor 4 ialah jelaskan penyebab terjadinya perubahan konstitusi. Di sini perubahan konstitusi didapat ialah disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor internal, serta dipengaruhi oleh kondisi politik, hukum yang ada kemudian berdampak pula pada perubahan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Untuk soal nomor 5, kemukakanlah pendapat Anda tentang konstitusi Indonesia hari ini. Konstitusi Indonesia saat hari ini yang diperoleh menunjukkan bahwa telah mengalami perubahan beberapa kali. Di antaranya adalah Undang-Undang 1945, UUD RIS, UUD DS 1950, dan kembali lagi ke UUD 1945, hingga mengalami perubahan sampai 4 kalinya yang berlaku hingga saat ini. Dan menurut saya, konstitusi saat ini tidak berjalan dengan baik. Yang saya rasakan saat ini, di mana hukum di Indonesia tajam ke bawah, tumpul ke atas, yang dimana apabila orang-orang mempunyai kekuasaan atau uang bisa mencederai konstitusi itu sendiri. Memang tidak semua pejabat yang melakukan dan mencederai konstitusi itu, tapi tidak sedikit pejabat atau petinggi negara ingin mengubah dan mencederai konstitusi itu sendiri, yang dimana terjadi seperti isu-isu ke belakang tentang konstitusi yang ingin dirubah oleh pejabat-pejabat di Indonesia itu sendiri. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.